Iya, kamu bunuhnya pakai apa? Kamu nggak bungkus pakai selimut atau kamu pukul? Kamu cekek? Oke, berarti kamu bunuhnya di Kosmo. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus tentang penemuan jasad seorang wanita yang ditemukan dengan kondisi telah membusuk, berada di dalam sebuah parit daerah Kalimantan Tengah. Bagaimana kronologi lengkapnya dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Awal penemuan jasad wanita ini terjadi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekitar jam 08.30. Pada pagi itu, Jalan Trans Kalimantan, Desa Garung Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, tampak terlihat aktivitas seperti biasa. Banyak warga yang sedang berkendara maupun warga yang berjalan kaki melewati jalan tersebut. Namun, aktivitas pagi itu sontak berubah menjadi gempar lantaran ada salah satu warga melihat sosok tubuh seperti boneka berada di dalam parit. Pada saat warga mencoba mendekati, tercium aroma tidak sedap yang sangat menyengat bersumber dari sosok tersebut. Semakin dekat, semakin jelas terlihat jika sosok itu bukanlah boneka, melainkan jasad seorang manusia yang berada di tepi parit itu. Ternyata setelah diamati, sosok tersebut adalah jasad seorang wanita mengenakan celana putih dan kaos berwarna coklat dan memiliki rambut pendek. Kondisi jasad wanita itu tergeletak dengan baju terangkat dan nampak tubuhnya yang sudah membiru mulai membusuk. Dengan adanya penemuan itu pun, seketika suasana berubah menjadi ramai. Banyak warga yang datang untuk melihat secara langsung sosok jasad wanita tersebut. Penemuan itu pun segera dilaporkan pada pihak kepolisian setempat. Hingga tidak berselang lama, polisi datang bersama dengan tim Inafis Polres Pulang Pisau tiba di lokasi temuan. Benar Rambi. Benar Rambi. Iya, uslawar. Iya, ke Selawar. Selawar. Selawar baputi ini selawar apa? Iya. Mayat. Una bujo Rambi, dia kan jaluk lainnya, kinus lege kayak baputi ampe ulo. Kembang. Pihak kepolisian segera mengamankan lokasi temuan dan melakukan olah TKP di sekitaran penemuan jasad wanita tersebut. Dari hasil olah TKP itu, polisi menyimpulkan jika wanita itu adalah korban pembunuhan. Dikarenakan polisi menemukan beberapa luka lebam pada bagian tubuhnya dan kondisinya pun sudah mulai membusuk, menunjukkan jika jasadnya telah meninggal dunia beberapa hari sebelum ditemukan. Selain itu, ada dugaan korban wanita ini tengah hamil. Pihak kepolisian mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya, guna melakukan proses otopsi dan proses identifikasi. Setelah melakukan serangkaian proses otopsi serta identifikasi, diketahuilah korban wanita ini warga kota Palangkaraya yang bernama Nurmaliza berusia 29 tahun yang bekerja sebagai seorang bidan. Jika jasad tersebut dalam kondisi hamil muda, pihak kepolisian pun segera mencari alamat rumah korban untuk memberitahukan pada keluarga jika korban telah ditemukan dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Pada sisi lainnya, pihak keluarga sangat terpukul, terutama ibu korban, ketika mendapati kabar duka jika anak tercintanya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ayah korban yang bernama Syafruddin dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, sementara ibu korban masih syok dan memilih untuk tetap tinggal di rumah, memberitahukan kabar duka ini pada keluarga lainnya. Menurut paman korban yang bernama Jahari, korban ini sudah lama tidak tinggal bersama dengan orang tuanya. Diketahui korban tinggal di Jalan Raja Wali, Palangkaraya, sementara orang tuanya tinggal di kawasan Flamboyan Bawah.
Jahari pun menyampaikan jika korban bukanlah seorang bidan. Korban ini sempat bekerja menjadi apoteker atau perawat. Jahari pun mengaku jarang berkomunikasi dengan korban, namun dia mengetahui jika kegiatan korban pada saat ini lebih banyak menjadi ibu rumah tangga. Korban sebelumnya pernah menikah dengan seorang pria bernama Reza dan telah dikaruniai 2 anak laki-laki, namun 1 anaknya telah meninggal dunia pada saat usia 7 bulan. Namun, pernikahan keduanya pun kandas di tengah jalan dan mereka resmi bercerai pada tanggal 13 Januari 2025 yang lalu. Pada saat ini, anak pertama korban berusia 5 tahun. Anak pertama korban ini diasuh oleh orang tua dari mantan suami korban. Kematian korban menimbulkan banyak spekulasi akan sosok dari pelaku pembunuhan. Yang menjadi sasaran adalah mantan suami korban. Banyak postingan yang menggiring opini publik jika suami korban terkait pada pembunuhan ini. Postingan itu pun membuat Reza, mantan suami korban, akhirnya buka suara melalui kuasa hukumnya. Di saat penemuan jasad korban, Reza ini dalam perjalanan menuju ke Sampit untuk mengantarkan barang ekspedisi. Diketahui Reza memang bekerja di bidang ekspedisi barang. Kuasa hukum Reza yang bernama Ade Putra memastikan jika Reza bukanlah pelaku pembunuhan dan terakhir bertemu dengan korban sudah sangat lama sekali, yakni pada bulan Januari 2025 saat mengantarkan anaknya ke Pekanbaru, rumah orang tua Reza. Kuasa hukum Reza pun memberikan pesan kepada netizen agar bijak dalam memposting di media sosial jika yang dituduhkan tidaklah benar dan meminta netizen untuk mempercayakan prosesnya pada aparat penegak hukum. Dan terakhir kali abang bertemu dengan mantan istri kapan? Udah lama sekali. Waktu ngurus cerai atau sesudahnya ada lagi ketemu? Waktu ngantar anak saya, waktu dia ikut ngantar anak saya ke Pekanbaru bulan Januari. Itu terakhir bang ketemu ya. Oh. Selama ini yang abang tahu dari siklus pertemanan dan sebagainya, apakah ada hubungan dengan orang luar dan lain sebagainya? Baik, selama dalam proses atau proses perceraian ya, itu tidak ada hubungan lagi. Maksudnya nggak tahu lah dia berteman dengan siapa, bergaul dengan siapa, itu nggak tahu. Berarti jalan sendiri udah bang ya? Betul. Dengan terungkapnya identitas korban ini, pihak kepolisian mulai menggali keterangan dari para saksi yang berhubungan dengan korban semasa hidupnya. Polisi menyelidiki siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Setelah dilakukan penyelidikan, dalam hitungan jam, polisi berhasil mendeteksi siapa pelaku pembunuhan. Saat nama dari terduga pelaku ini sudah di tangan polisi, pihak kepolisian pun segera melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan. Tepat pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025 atau 1 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku pembunuhan ini berhasil ditangkap oleh anggota polisi Polda Yogyakarta. Pelaku ditangkap pada saat berada di sebuah kafe daerah Yogyakarta, sedang duduk santai meminum kopi sambil bermain game online Mobile Legends di pagi hari. Pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Setelah dilakukan interogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan. Pelaku ini sempat dititipkan di Polres Kulon Progo sambil menunggu Polres Pulang Pisau datang menjemputnya. Pelaku diketahui bernama Alvaro Jordan. Pelaku ini bekerja di salah satu kafe daerah Palangkaraya. Selain itu, pelaku ini pun merupakan kekasih dari korban. Dalam kisah asmara mereka, keduanya melakukan hubungan badan hingga akhirnya korban ini hamil. Sementara itu, motif pada pembunuhan ini, pelaku Jordan mengaku kesal kepada korban lantaran korban meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya tersebut. Pelaku melakukan pembunuhan seorang diri. Berdasarkan pengakuan dari pelaku yang beredar, diketahuilah pada saat itu
pelaku dan korban sedang berada di kosan. Terjadilah keributan di antara keduanya setelah korban ini menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atas kehamilannya itu. Pelaku yang kesal lalu nekat membunuh korban dengan cara menggenggam leher korban di dalam kamar kosan. Saat korban ini sudah tidak bernyawa, pelaku pun mulai berpikir bagaimana caranya untuk menghilangkan jejak pembunuhannya itu. Lalu pelaku memutuskan untuk membuang jasad korban menggunakan mobil operasional kantor dan membuang jasad korban ke sebuah parit. Setelahnya, pelaku menuju bandara dan segera melarikan diri ke Pulau Jawa, tepatnya kota Yogyakarta. Sementara, mobil yang digunakan oleh pelaku ditinggalkan di parkiran bandara, hingga akhirnya kasus pembunuhan ini pun terungkap. Ya, kamu bunuhnya pakai apa? Kamu nggak bungkus pakai selimut atau kamu pukul? Kamu cekek? Oke, berarti kamu bunuhnya di kosmo. Kamu bawanya pakai apa? Bawa mayatnya, kamu buang di pinggir jalan pakai apa bawanya? Mobil yang mana? Avanza. Mobil kape. Mobilnya sekarang ada di mana? Di bandara. Kuncinya di mana? Oh ya. Kamu melakukan pembunuhan sama siapa? Sendiri. Kamu kabur ke sana sama siapa? Sendiri. Siapa yang tahu kamu kabur ke Jawa? Yang membiayai kamu ke Jawa siapa? Yang belikan tiket? Hah? Biaya sendiri. Oke, berarti kamu pelakunya. Sudah tahu kesalahanmu? Sudah tahu. Kamu menghilangkan nyawa pacarmu sudah tahu, sudah sadar. Mayatnya kamu buang di mana? Saya bertanya sekali lagi. Di pinggir jalan. Pakai mobil yang mana? Avanza Cafe. Kamu melakukan pembunuhan di mana? Di kos. Kamu lakukan pakai apa? Tangan kosong. Nah, kemudian kamu cekik. Kamu ngangkatnya dari kos menuju ke mobil, bagaimana caranya? Pada saat ini, korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum daerah Jalan Cilikriwut, kilometer 12 Palangkaraya. Saat ini, pelaku masih dalam penyelidikan dan kemungkinan dikenakan pasal tidak berencana dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Guys, cinta terlarang atau perzinahan selalu berujung petaka dan yang menjadi korban adalah wanita. Inti dari kisah ini, untuk wanita jangan mudah terbujuk tipu rayu seorang pria. Beruntung jika pria itu mau bertanggung jawab. Kalau tidak, resiko terbesarnya kalian bisa menjadi korban pembunuhan. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?